Apa yang akan kamu lakukan jika kamu benar-benar yakin bahwa kamu tidak akan mengalami kegagalan? Seberapa jauh kamu akan mendorong batasanmu jika kamu tahu bahwa kamu mampu menghadapi setiap kesedihan, setiap kejatuhan, dan setiap pengkhianatan yang mungkin datang? Bayangkan jika ketakutanmu menjadi tidak berarti karena kamu menyadari bahwa mereka hanyalah peluang untuk menguatkan dirimu dan meningkatkan ketahananmu. Apa tindakan yang akan kamu ambil? Siapa saja yang akan kamu cintai dengan penuh keikhlasan? Seberapa besar usaha dan energi yang akan kamu investasikan dalam hidupmu? Kemana arah yang akan kamu ambil? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana dunia akan mengalami perubahan positif sebagai hasil dari siapa kamu pilih untuk menjadi? Bagaimana dunia akan menjadi tempat yang lebih baik karena kamu tidak membiarkan ketakutan menghalangimu untuk maju? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu diberitahu bahwa kamu bisa mengambil langkah meskipun masih merasa takut? Bayangkan jika kamu tidak perlu menunggu hingga ketakutanmu menghilang untuk memulai tindakan, bahwa ketika kamu melangkah maju, ketakutan tersebut akan larut menjadi kekosongan yang selalu ada di dalam dirimu. Apa langkah yang akan kamu ambil dalam kondisi seperti itu? Bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi hidupmu secara keseluruhan? Dan bagaimana dunia akan berubah menjadi tempat yang lebih baik hanya karena kamu memilih untuk bertindak meskipun ada rasa takut? Saya datang untuk menantangmu agar berani tampil di panggung terbesar yang pernah kamu hadapi. Saya ingin kamu menghadap langsung ketakutan yang mungkin ada di dalam dirimu dan mengubah serta memprogram ulang ketakutan tersebut. Jika kamu memandang dan berinteraksi dengan ketakutan itu cukup lama, jika kamu benar-benar mendekatinya dengan intim, maka ketakutan itu akan menghilang. Ingatlah bahwa kamu adalah arsitek takdirmu sendiri, kamu adalah penulis dari autobiografi hidupmu. Kamu yang menulis cerita tentang keuanganmu, spiritualitasmu, dan emosimu. Tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk menulis cerita hidupmu kecuali dirimu sendiri. Buku catatan selalu ada di tanganmu. Buku catatan selalu ada di tanganmu. Saya katakan, tulislah cerita yang sangat menarik untuk dibaca. Dan saat kamu melakukannya, kamu harus memprogram ulang setiap aspek dari dirimu. Kamu harus menjadi seseorang yang belum pernah kamu jadi sebelumnya. Jika kamu ingin pergi ke tempat yang belum pernah kamu kunjungi, kamu harus melakukan hal-hal yang belum pernah kamu lakukan, mengungkapkan pikiran yang belum pernah kamu katakan, dan merasakan pengalaman yang belum pernah kamu alami. Kamu memiliki kesempatan untuk merancang ulang dirimu sendiri. Kamu adalah seniman besar dalam kisah hidupmu, kamu adalah karya seni terbesarmu, dan kamu dapat mengubah serta meningkatkan dirimu sebanyak yang kamu butuhkan. Kamu tidak diharuskan untuk menjalani hidupmu dengan cara seperti ini. Kamu yang memilih jalannya. Kabar terbaru adalah, kamu memiliki kebebasan untuk merancang hidupmu dengan cara apapun yang kamu inginkan. Kamu tidak terbelenggu oleh masa depanmu, sebaliknya, kamu memiliki peluang untuk menentukan arah masa depanmu sendiri. Apa yang kamu inginkan dan bagaimana kamu menginginkannya? Jika apa yang kamu rencanakan tidak membuatmu merasa sedikit takut, itu berarti kamu belum cukup menantang dirimu sendiri. Seharusnya ada rasa gemetar di lututmu, getaran kecil di gigimu, dan setidaknya ada beberapa kupu-kupu di perutmu. Jika tidak, berarti kamu hanya bermain di zona nyamanmu. Kita sering salah paham dengan berpikir bahwa kita harus merasa nyaman setiap saat. Izinkan saya memberitahumu sesuatu. Nyaman sama dengan merasa puas. Saya akan memilih ketidaknyamanan setiap hari untuk membuat perbedaan di planet ini. Saya tidak keberatan merasa sedikit hingga sangat tidak nyaman untuk meninggalkan jejak tangan saya di planet ini. Jadi saya datang untuk berbicara kepada para pengubah permainan dan agen perubahan yang bersedia menghadapi bagian dari dirimu yang tidak berbicara tentang masa depanmu yang sangat luar biasa. Saya datang untuk berbicara kepada agen perubahan yang tertarik untuk mengusir ketakutan yang tidak berbicara tentang masa depanmu yang liar. Saya datang untuk itu. Saya datang untuk kamu menghadapi ketakutan itu,
untuk kamu merasa sedikit marah, untuk kamu merasa sedikit kesal dan berkata, "Tunggu sebentar. Saya telah membiarkanmu mengendalikan hidupku selama ini, dan kamu adalah cerita yang saya buat tentang masa depan yang sebenarnya tidak ada." Ketika kamu berkata, "Saya mungkin akan terluka dalam hubungan berikutnya," kamu membuat cerita tentang masa depan yang belum ada. Dan kamu berkuasa dalam cerita apapun yang kamu buat. Itu benar bagimu, tetapi hanya benar bagimu, dan kemudian kamu menjalani cerita itu karena kamu ingin benar. Kamu tidak ingin salah, kamu ingin benar, jadi kamu membuat cerita, kamu memproyeksikannya ke masa depan, dan kemudian kamu menjalani cerita itu sampai menjadi kenyataan. Seperti yang saya lihat, saya katakan kepada kalian, kalian bekerja sangat keras untuk membuat cerita itu benar. Saya hanya ingin kamu tahu itu. Jadi saya datang untuk mengundangmu untuk merancang cerita baru. Saya datang untuk mengingatkanmu bahwa pulpen selalu ada di tanganmu, bahwa tidak ada orang lain yang bisa menulis ceritamu selain kamu. Dan saya tidak tahu tentangmu, tetapi saya ingin menulis cerita yang ketika saya siap duduk di tahun-tahun terakhir hidup saya dan tidak ada yang bisa saya lakukan lagi, saya akan kembali dan membaca cerita saya dan berkata, "Wow, saya ingat ketika saya takut dan kemudian saya tahu di halaman berikutnya, saya melompat juga, dan kemudian saya membaca bab berikutnya, wow, itu benar-benar menakutkan, dan saya tahu apa yang akan terjadi di halaman berikutnya, saya melakukannya juga." Saya ingin menulis cerita penuh dengan lompatan, berlari, melompat, melayani, bermain penuh, jatuh, melukai lutut saya, menggores wajah saya, dan melukai hati saya. Karena jika satu-satunya cara saya bisa terluka, jatuh, dan menggores adalah dengan bermain sepenuhnya, maka saya akan menerima rasa sakit itu. Karena apa yang benar-benar saya takuti, dan apa yang benar-benar kamu takuti, adalah sampai di akhir hari, akhir hidup, dan masih memiliki sesuatu yang tersisa untuk diberikan.